Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi bahasa Indonesia, yaitu artikel. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2018, dan peta konsep yang dapat disajikan dalam materi artikel ada 4. Yang pertama adalah mengevaluasi informasi baik fakta dan opini dari sebuah opini yang dibaca, kemudian menyusun opini dalam bentuk artikel, kemudian menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah, dan yang terakhir adalah mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Baik teman-teman, sebelum memulainya maka ada beberapa hal, yaitu 2 pernyataan yang penting untuk kita pahami bersama untuk mendapatkan satu kesepakatan bahwa setiap orang ini mempunyai hak untuk beropini, ya, termasuk Anda semua ini mempunyai hak untuk beropini. Namun tidak sedikit orang yang beropini, nah ini bukan pada tempatnya. Kemudian berlatih sejak dini untuk beropini, maka masa muda kini adalah saat yang tepat untuk menggelorakan pendapat melalui artikel. Oke, kita masuk ke sub materi yang pertama, yaitu mengevaluasi informasi baik itu fakta dan opini dari sebuah opini yang dibaca. Ada 2 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menemukan informasi dalam artikel opini. Teman-teman, pada bagian ini informasi yang akan ditemukan adalah fakta dan opini. Kemudian fakta ini biasanya jawaban dari unsur pertanyaan apa, di mana, kapan, berapa, dan siapa. Sedangkan opini ini biasanya jawaban dari unsur mengapa, bagaimana, ya. Karena jawaban dari pertanyaan itu adalah karena biasanya. Nah, itu adalah alasan. Ya, mengapa alasan disebut opini? Ya, tentunya alasan tersebut berasal dari buah pikiran atau pendapat dari si penjawabnya. Oke, teman-teman dapat pahami ya melalui bagan ini bahwa majalah atau surat kabar ini dari berbagai topik yang disajikan, ya. Terkadang majalah atau surat kabar tersebut bertopik olahraga, hukum, rubrik politik, budaya, pariwisata, kuliner, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Ini di dalamnya pasti berbentuk atau ada bentuk, ya, yang secara khusus membahas mengenai entah itu surat pembaca, ada kolom, ya, ada profil, ada opini, dan ada editorial. Nah, fokus kita adalah ya akan mengidentifikasi ya majalah atau surat kabar pada bagian opininya, yaitu artikel opini. Ya, jadi teman-teman sudah mempunyai gambaran ya saat ini bahwa yang akan kita bahas ke depan adalah pada bagian majalah dan surat kabar, dan fokusnya pada kolom artikel opini. Nah, teman-teman, di sini ada satu contoh artikel ya dengan judul "Agar Anak Miskin Terus Sekolah". Ya, ada gambar yang menyertai, kemudian ada beberapa informasi di dalamnya. Ya, jadi teman-teman silahkan untuk dibaca dan dipahami terlebih dahulu dengan cara pause video ini atau menggunakan buku masing-masing ya. Nanti bisa dibaca dan dipahami. Nah, kita akan menemukan beberapa fakta teman-teman ya. Jadi fakta yang ada dalam artikel ini yaitu Nelson Mandela ini berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Nah, ini adalah fakta dari unsur ya siapa. Nah, unsurnya siapa? Siapanya merujuk pada siapa? Nelson Mandela. Nah, meskipun unsur siapa beropini, artinya Nelson Mandela kan di sini berujar bahwa nah ini beropini. Namun dalam artikel ini unsur siapa ini masuk kategori fakta. Karena apa? Karena pernah beropini. Jadi opini dari Nelson Mandela ini masuk dalam kategori fakta. Ya, jelas ya. Kemudian di sini juga ada opini. Ya, misalnya saya ambil di paragraf ini. Ya, tak hanya itu, negara perlu berperan untuk ya, perlu berperan. Kemudian jangan dilepas, kemudian harus mendapat
bla 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 ya. Nah, ini merupakan opini. Ya, karena apa? Karena terlihat ciri-ciri penulis sedang berpendapat. Ya, perlu berperan. Nah, itu kan pendapat dari si penulis begitu. Ya, namun meskipun berpendapat, opini tersebut tentu didasarkan pada fakta yang ada. Jadi orang beropini tentu berdasarkan fakta atau berangkat dari fakta. Nah, ada tugas yang menyertai teman-teman, bahwa tugasnya adalah membaca dengan cermat artikel yang berjudul Pak Raden dan Kisah Multikulturalistik ya. Ini silahkan dibaca, kemudian menemukan informasi yang diperoleh, baik itu berupa fakta dan opini. Nah, di sini saya sudah menemukannya, tapi sebelumnya teman-teman silahkan dibaca, dipahami terlebih dahulu dengan cara pause video ini atau dibaca di buku masing-masing. Ya, informasi yang saya peroleh adalah di paragraf pertama itu Pak Raden wafat. Ya, faktanya juga ada di sana, yaitu melalui unsur kapan. Ya, kemudian saya acak lagi di paragraf ini. Ya, opini yang nampak yaitu TV menayangkan film impor, itu informasi yang saya peroleh. Nah, opininya apa? Banyak mengumbar film-film impor yang syarat dengan adegan kekerasan dan bla 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 bla. Mengapa disebut opini ya? Karena menurut penulis ya, film-film impor itu banyak yang mengandung adegan kekerasan. Nah, ini maksud opini. Ya, karena belum tentu juga film-film impor ini beradegan kekerasan juga, mungkin di sudut pandang penulis yang lain atau kita sendiri bahkan mengkritisi sendiri. Nah, itu disebut opini. Kemudian berdasarkan artikel ini, maka pendapat yang dapat kita berikan yaitu, misalnya di sana saya ya, artikel tersebut menyadarkan kita bahwa menjadi pionir untuk konten hiburan anak-anak ini tidak mudah atau tidak semudah dan semenyenangkan tayangannya. Ya, dan bisa diteruskan. Nah, ini adalah pancingan contoh, nanti teman-teman bisa teruskan sendiri. Nah, ini adalah cara mengidentifikasi, menganalisis, serta menjawab tugas mengenai artikel Pak Raden dan Kisah Multikulturalistik. Topik yang kedua yaitu membedakan antara informasi fakta dan opini penulis. Ya, teman-teman, tujuan memahami konsep fakta dan opini ini agar pembaca secara spesifik paham informasi intinya. Informasi inti yang valid ini dapat dibagikan secara terbuka. Artinya, jika teman-teman memperoleh informasi inti dan itu valid, maka bebas untuk dibagikan secara terbuka. Ya, memperoleh informasi fakta yaitu lebih meyakinkan dan bermanfaat. Kemudian memperoleh informasi opini berarti mengenal pendirian, cara pikir dan pandang penulis terhadap sesuatu masalah. Artinya adalah kalau kita mendapatkan informasi melalui opini atau pendapat, jadi kita mendapatkan info ya, itu berupa pendapat, maka manfaat bagi kita adalah kita menjadi mengenal pendirian dari penulis tersebut. Ya, artinya bagaimana sih solusi yang ditawarkan ya, apakah memang tepat sasaran atau tidak. Nah, itu kita bisa mengetahuinya. Kita juga tahu cara pikirnya, artinya kita bisa mengetahui penulis dalam memecahkan sebuah masalah, dalam memandang sesuatu hal dengan cara pikir yang bagaimana, ya, sempitkah, luaskah, ya, terperincikah, nah, dan cara pandang, ya, terkadang ini juga menarik ya, kita mendapatkan satu solusi dari cara pandang yang terkadang kita sendiri tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Kemudian jika kita memperoleh informasi dalam bentuk fakta, jelas ya, akan lebih meyakinkan karena yang diperoleh adalah benar-benar fakta dan tentu bermanfaat, mau dibagikan, mau untuk dipahami sendiri ya, kemudian mau digunakan sebagai dasar dan pedoman acuan, ini akan lebih meyakinkan. Nah, itu cara membedakan antara informasi fakta dan opini dari penulis. Nah, teman-teman, di sini juga ada satu contoh beserta tugas ya, yaitu artikel memotret kondisi kesehatan Indonesia. Ya, silahkan dibaca dan dipahami. Kemudian soal yang tersaji yaitu setelah siswa menemukan fakta dan opini dalam artikel yang berjudul memotret kondisi kesehatan Indonesia, ini siswa diminta untuk membedakan antara fakta dan opini dengan mengisi kolom berikut dengan contohnya.
Oke, di paragraf pertama sudah ada contoh ya. Teman-teman bisa langsung pahami ya. Kita ulas sedikit bahwa fakta yang nampak sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Ya, itu ada di paragraf pertama di sini. Nah, ini masuk fakta karena perihal sehat atau mengenai kesehatan ini memang hak setiap warga negara dan diatur dalam konstitusi. Artinya fakta tersebut dapat kita buka ya pada Konstitusi Indonesia. Nanti di sana akan ditemukan bahwa sehat ini memang hak setiap WNI gitu. Kemudian opininya juga ada di sana, silahkan dibaca dan dipahami. Kemudian saya juga memberikan satu contoh berupa opini ya di paragraf kedua. Ya, kini rakyat Indonesia mengalami 4 transisi masalah kesehatan yang memberikan dampak double burden alias beban ganda. Nah, ini adalah opini dari penulis. Ya, menurut ia, rakyat Indonesia ini sedang mengalami 4 transisi. Ya, belum tentu ini cara pandang dari penulis yang lain ya. Mungkin bukan 4 transisi atau istilah yang lain atau temuan ia yang lain ya. Nah, ini masuk dalam kategori opini. Nah, itu cara menemukan fakta dan opini dalam artikel. Nah, yang lain nanti silahkan dicari sendiri. Baik, kita masuk ke sub materi yang B, yaitu menyusun opini dalam bentuk artikel. Ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. Teman-teman, mudahnya atau simpelnya saja bahwa beropini ini biasanya ditandai kalimat menurut saya, sebaiknya, dengan demikian, ya. Itu biasanya awalan yang sering kita lontarkan begitu. Nah, kalimat pembuka itu harus dilengkapi dengan bentuk kalimat yang benar. Artinya untuk melengkapi kalimat pembuka saat beropini, maka kita harus menyertakan ya versi lengkapnya kalimat yang benar. Alasannya apa sih? Ya, agar opini ini mudah diterima. Nah, jadi dalam beropini itu ada kaidahnya, ada aturannya. Kita mulai dari pernyataan topik atau tesis. Ya, ada satu contoh di sana yaitu gambar seorang anak-anak yang sedang menyeberang ya menggunakan seragam. Maka jika kita memandang satu visualisasi seperti ini, kita tentu ya sah saja untuk memberikan opini. Nah, caranya adalah memulai dari pernyataan topik, kemudian menyertakan argumentasi dan menggunakan bahasa ilmiah dan populer. Ya, artinya di sini jika saya gabungkan dalam melihat visual seperti ini, opini saya adalah merdeka sekolah masih terus digalakkan. Ya, alasan saya ya, salah satu kabupaten di provinsi apa misalnya, anak-anak bersekolah dengan menyeberang sungai menggunakan tali. Ya, ilmu dituntut dengan mempertaruhkan nyawa, semangat yang ditunjukkan begitu luar biasa. Nah, ini adalah cara dalam beropini. Ya, jadi versi penuhnya teman-teman bisa baca di sini. Nah, ini adalah cara beropini, yaitu melalui kita sampaikan dulu topiknya dari gambar ini. Ya, ini topiknya apa sih gitu. Kemudian kita dukung menggunakan data-data, salah satu kabupaten di mana, provinsi apa. Nah, itu adalah data, ya, fakta, dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibuktikan, ya. Kemudian kita menggunakan bahasanya yang ilmiah. Ilmiah itu ya efektif, tidak bertele-tele, tepat guna, ya, sistematis. Nah, jadilah satu opini yang bisa dimasukkan dan dikembangkan dalam bentuk artikel. Nah, jadi teman-teman bisa berlatih ya cara memberikan opini berdasarkan visual-visual yang ada. Termasuk soal berikutnya atau tugasnya, yaitu ada 2 visual di sini, yaitu sampah ada di sungai, kemudian hutan yang terbakar. Nah, jadi silahkan beropini berdasarkan 2 pancingan visualisasi ini, ya, ikuti kaidah-kaidahnya, yaitu dimulai dari tesis dulu atau pernyataan pembuka ya, kemudian dilengkapi dengan argumentasi, berikan data buktinya, ya, kemudian gunakan bahasa ilmiah atau populer untuk menyusun merangkai opini agar menjadi lebih efektif begitu. Oke, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu menyusun opini dalam bentuk paragraf.
Oke, teman-teman, selain kalimat awalan tadi, ya seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain, ini opini dapat ditemukan melalui tanda baca. Ya, bisa juga penafsiran dan kata-kata yang tidak pasti, yaitu opini. Tanda baca ya kutip ya, atau petik untuk mengutip pernyataan seseorang. Penafsiran penulis ya biasanya menggunakan sekiranya demikian, ya. Nah, ini menggunakan penafsiran, kira-kira. Kemudian kata-kata yang tidak pasti, mungkin saja, barangkali, nah itu belum pasti. Nah, teman-teman, inti dari opini ini berbentuk pemikiran pribadi yang belum tentu benar. Ya, contohnya ada di opini 1 dan opini 2. Novel yang sangat bagus. Ya, ini clue-nya di sini. Artinya novel Laskar Pelangi ini menurut pembaca ini beropini sangat bagus. Artinya apa? Ya, bagus menurut versi yang memberikan opini, belum tentu bagus untuk ya pembaca yang lain. Ya, karena relatif ya sifatnya novel ini. Kemudian memberikan kesan yang sangat mendalam. Ya, bagi dia atau bagi yang beropini tadi adalah memberikan kesan yang sangat mendalam. Nah, ini juga sifatnya adalah opini. Kemudian opini berikutnya, menurut Alex, ini sudah jelas ya. Ya, jadi menurut Alex Sudrajat ya, Jokowi adalah presiden yang sangat sederhana. Nah, ini menurut dia. Belum tentu menurut kita, menurut orang lain ya. Kemudian memberikan penilaian yang cukup tegas, cukup ya. Nah, cukup di sini memang belum maksimal. Artinya penilaian dia ini relatif hanya menurut dia saja. Nah, ini adalah opini dalam bentuk paragraf. Nah, teman-teman silahkan juga untuk menemukan opini pada teks pertama dan teks kedua ya. Konsepnya sama atau caranya sama untuk menemukan opini dalam sebuah artikel. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu menyusun fakta dalam bentuk artikel. Keberadaan fakta dalam artikel ini tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Ya, karena salah satu kriteria artikel yang baik yaitu menyajikan fakta sebagai pendukung gagasan. Ya, informasi yang kaya akan fakta ini sulit terbantahkan kebenarannya. Maka penyajian artikel yang kaya fakta ini dapat dijadikan patokan bagi pembaca. Kita setuju ya bahwa jika artikel ini valid, datanya jelas, kemudian argumen-argumen yang mendukung juga sesuai dengan fakta, dikemas dengan bahasa yang menyenangkan, ringan, mudah dipahami. Nah, ini akan menjadi daya pikat artikel. Ya. Kita masuk ke ciri-ciri fakta, bahwa ciri fakta itu yang pertama suatu kebenarannya ini disepakati secara umum. Ya, artinya secara umum memang di situ letak kebenarannya. Contoh, di Kabupaten Klaten ini terdapat banyak umbul yang dijadikan wisata dan sumber air minum. Nah, kita sebagai orang Klaten tentu mengiyakan ya, secara umum kita mengiyakan bahwa di Klaten memang ada banyak umbulnya. Kadang dijadikan tempat wisata ya, kolam renang kah? Ya, kemudian modifikasi wisata air kah ya, dan sumber air minum, dan jelas ada. Nah, ini kebenaran yang memang disepakati secara umum. Kemudian ciri fakta juga datanya akurat. Ya, akurat itu kita dapat cek sewaktu-waktu untuk mengetahui kebenarannya. Ya, contoh, melalui laman resmi covid19.go.id, vaksinasi pertama kali diperuntukkan bagi nakes atau tenaga kesehatan dan petugas pelayan publik. Nah, ini apakah benar diperuntukkan bagi kedua kriteria itu ya? Maka kita bisa cek di laman resminya. Nah, itu adalah datanya akurat. Kemudian peristiwanya nyata terjadi. Ya, contohnya ini, fenomena angin puting beliung muncul di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah pada hari Rabu 20 Januari 2021. Artinya, peristiwa ini memang terjadi pada tanggal itu. Jika kita mencari ya di informasi baik itu di internet maupun datang langsung ke lokasi untuk mewawancarai ya orang-orang sekitar atau penduduk, maka jelas pada tanggal itu memang ada peristiwa puting beliung di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri. Nah, ini adalah ciri-ciri fakta. Ya, kebenarannya umum, datanya akurat, dan peristiwanya benar-benar nyata terjadi. Nah, itu adalah cara menyusun fakta dalam bentuk artikel. Nah, ada contoh di sini ya, fakta 1 dan fakta 2.
Ya teman-teman, saya punya satu strategi nih, cara menemukan fakta secara cepat. Ya, kita lihat dulu yang pertama. Ada unsur berapa tidak atau jumlahnya. Kalau ada, jelas. Itu bisa dijadikan tolok ukur ya. Oh, itu ada 14.000 atau 6.000 ya, atau besarnya 7,9 skala Richter. Nah, ini jelas, ini menunjukkan jumlah atau berapa. Ini adalah fakta. Kemudian kita bisa juga mencari tempat atau di mana. Ya, Nepal misalnya. Nah, negara Nepal ya. Ini jelas, ini satu fakta. Siapa, kapan, dan apa. Nah, ini juga bisa dapat dilihat ya. Jadi kalau berapa itu jumlah, di mana tempat, siapa ini orang, kapan ini latar, dan apa itu ya sesuatu yang terjadi. Kemudian fakta kedua juga sama, ini ada berapa ya, 7 ton, 1000 meter ya, 3 hingga 4 ekor mencapai 2 ton. Nah, ini menunjukkan jumlah ya, berarti masuk dalam fakta ya, karena bisa diperinci melalui jumlahnya. Nah, itu adalah menemukan fakta 1 dan fakta 2 menggunakan unsur-unsurnya. Ada 5 ya, teman-teman bisa pedomani sendiri. Kemudian ada tugas pula ya, untuk mencari fakta di artikel pertama dan di artikel kedua. Nah, ini sudah saya berikan contoh di artikel pertama, yaitu objek wisata Pantai Pangandaran. Nah, ini faktanya yang ada adalah Jawa Barat memiliki banyak objek wisata ya. Nah, ini masuk fakta di artikel pertama ya. Kemudian di artikel kedua ini saya acak aja, misalnya di kelihatan sekali tahunnya ya, kapan. Nah, ini bisa masuk langsung fakta. Kali ini tadi masuk di mana ya, tempat ya, Jawa Barat gitu ya. Nah, yang lain nanti silahkan dicari sendiri, temukan sendiri menggunakan cara sederhana tadi. Baik teman-teman, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.